Hai guys, ketemu lagi di channel Vintage Sentinel. Dalam konten kali ini kami akan menjawab pertanyaan subscriber tentang kenapa mutasi atau balik nama prosesnya bisa lama bahkan berbulan-bulan. Akan kami jawab tuntas, tapi sebelumnya silahkan tuh like, share, dan subscribe agar tidak tertinggal dari konten-konten terbaru Vintage Sentinel ya guys. Nah, mengurus mutasi kendaraan saat ini itu memakan waktu yang cukup lama guys. Polisi sendiri nggak menampik, mereka yang ingin mengurus mutasi kendaraan harus menunggu hingga berbulan-bulan guys. Padahal urusan pemindahan berkas seharusnya mudah dan tidak waktunya harus sepanjang ini guys. Nah, hal ini diungkap oleh Bapak Yusri Yunus. Beliau adalah Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri guys. Beliau mengungkap bahwa permasalahan arsip menjadi biang kerok dari lamanya proses mutasi kendaraan. Nah, arsip kendaraan di gudang penyimpanan ini kurang terorganisir dengan baik, sehingga polisi pun terkadang sulit untuk mencari arsip kendaraannya. Nah, makanya mutasi kendaraan kalian jadi lebih lama prosesnya guys. Hal ini karena terkendala selama ini cabut berkas adalah arsipnya itu yang menumpuk di gudang guys. Itu yang menyebabkan lama nyarinya. Gudang arsip di kantor Samsat ini lebih besar dari kantornya katanya, karena sudah ada sejak zaman dulu, sehingga arsip itu bertumpuk dan karena sifatnya fisik akhirnya bertambah banyak guys. Tapi guys, jangan khawatir guys, saat ini sebenarnya pihak kepolisian itu tengah menyiapkan sistem arsip digital untuk memudahkan proses pengurusan mutasi kendaraan. Sehingga tujuan mereka, kalau dulu mutasi kendaraan itu memakan waktu berbulan-bulan, diharapkan dengan sistem arsip digital ini hanya butuh waktu sehari atau 2 hari. Kita doakan saja guys, mudah-mudahan segera terrealisasi. Nah, ke depan kalau mau mutasi, dari pihak kepolisian sudah punya target. Mereka menarget enggak sampai 1 hari atau enggak sampai setengah hari. Apabila persyaratannya sudah diikuti semua pajak itu sudah terbayar semua sesuai ketentuannya, kalian tinggal datang ke bagian BPKB, kemudian kalian tinggal memutasi kendaraan. Intinya seperti itu dengan sistem barunya nanti guys. Kembali lagi, kita doakan guys, semoga terlaksana. Karena kan kalau mutasi masih sistem lama seperti ini berbulan-bulan menyulitkan juga guys, apalagi buat kalian yang untuk dagang. Pasti proses berbulan-bulan ini mengakibatkan mobil kalian juga atau motor kalian juga lama laku kalau dalam proses mutasi kan guys. Nah, kemarin kan sudah lama guys, mengajukan dulu, kemudian cabut berkas, petugas bilang taruh saja dulu mas, cabut ini nanti 2 atau 3 minggu kesini lagi. Nah, kan jadi lama guys. Nah, bagi kalian yang berniat untuk memutasi kendaraan, harus menyiapkan sejumlah biaya seperti tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Polri guys. Tapi seperti kita ketahui guys, apa yang tertulis ini pasti akan lebih daripada yang tertulis. Semisal biayanya cuma 150 untuk mutasi sesuai PP tersebut, pelaksanaannya habisnya juga untuk mutasi 350 sampai 750 jika ikut calo guys. Jadi minimal kita tahulah PP-nya seperti apa. Jadi gini, sesuai PNBP nomor 76 tahun 2020, biaya penerbitan surat atau mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah untuk sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3 itu sebenarnya sudah itu hanya 150.000 saja guys per penerbitan. Nah, sementara untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih itu 250.000 saja sesuai PP. Tak bilang sekali lagi guys, sesuai PP. Tapi pelaksanaannya untuk motor itu habis 350-an guys. Untuk mobil sekitar 500-an guys. Jadi kalau kita lugu-lugu banget, PP-nya segini mas, ya di lapangan kejadiannya nggak segitu guys. Tahu sendiri kita hidup di negara mana. Selanjutnya, biaya penerbitan STNK untuk roda 2 atau roda 3 itu adalah 100.000. Untuk roda 4 atau lebih itu 200.000 guys. Sekali lagi, ini PP-nya, prakteknya juga ada yang lebih guys. Jadi kalian kalau komen kok lebih ya jawab sendiri guys, karena apa. Kemudian biaya penerbitan TNKB atau plat nomor untuk roda 2 itu 60.000 per pasang,
Sementara untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih biayanya 100.000 per pasang, atau ada di beberapa wilayah itu TNKB itu 100.000 untuk motor, untuk mobil 150.000 itu juga ada, tergantung perdanya kalau TNKB kayaknya guys. Lalu biaya penerbitan BPKB ganti kepemilikan untuk sepeda motor dan roda 3 itu biayanya 225 per penerbitan. Sementara untuk ganti kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih itu 375.000 per penerbitan guys. Nah, di luar biaya yang masuk negara, mengurus mutasi kendaraan atau ganti kepemilikan tetap akan dikenakan biaya balik nama guys, dan pajak kendaraan bermotor yang masuk ke kas pemerintah daerah. Jadi gini, sekarang ini sedang digalakkan pendapatan dari pajak kendaraan. Jadi kalau dulu itu BPKB atau kita mutasi atau balik nama itu BPKB masih pakai yang lama. Kalau sekarang kita wajib beli buku BPKB setiap kali balik nama atau mutasi guys. Jadi akan timbul biaya penerbitan BPKB baru guys. Kemudian info lagi, kalau kita ada keterlambatan pajak lebih dari 5 tahun, yang dihitung cuma 5 tahunnya aja guys, lebihnya enggak, plus denda kalau ada. Makanya kalian harus memanfaatkan proses mutasi ini guys. Jadi saat mutasi kendaraan, pemutihan. Nah, saat pemutihan kendaraan kalian harus memanfaatkan, sehingga denda-denda pajak atau biasanya biaya balik nama juga gratis. Jadi saat-saat seperti itu manfaatkanlah sebaik-baiknya guys. Kemudian apalagi ya, kalau kalian posisi mutasi motor misalkan ada di Magelang seperti ini, terus kalian memutasi mobil di Aceh. Nah, sama dengan misalkan kalian ada kendaraan di Magelang terus pengen mutasi di Temanggung, kan wilayah dekat. Nah, itu adalah sesuatu yang beda guys. Kalau jauh dari wilayah kalian, misalkan beda provinsi atau beda pulau, mendingan pakai biro jasa aja guys. Biaya perjalanan dan lain-lain itu nanti nggak worth it, meskipun misalkan biayanya akan timbul lebih banyak, tapi biaya perjalanan, biaya makan, akomodasi dan lain-lain itu akan nggak sepadan guys. Dengan kalian titipin biro perjalanan aja, misalkan kalian motor kalian plat Jawa, kalian akan mutasi di balik nama, di nyabut dari Kalimantan gitu, mendingan dipakai biro jasa aja guys. Paling jatuhnya 1 juta atau 2 juta biaya jasanya. Kalau kalian datang sendiri pasti lebih, atau kalau ada sanak famili bolehlah lewat mereka. Tapi kalau misalkan dekat, misalkan dari Magelang ke Temanggung kan deket, ya urus sendirilah guys. Karena biaya yang timbul biasanya kalau tanpa calo itu akan rendah. Misalkan mutasi motor, misalkan motor Alfa Force One itu nyabutnya 350.000, mutasi masuknya 800.000 sekalian balik nama, ganti buku dan lain-lain, itu jatuhnya sekitar 1,3 1,4 jutaan guys. Kalau kita ngurus sendiri, kalau ngurus pakai calo bisa habis 2 jutaan sendiri guys. Padahal motor kalian Alfa, motornya harganya berapa? Paling beli sekitar 1,5 juta, pajaknya lebih tinggi guys. Nah, oke guys, sekian dulu penyebab mutasi berbulan-bulan dan sedikit penjelasan tentang proses mutasi. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar, akan kami jawab dengan senang hati. Akhir kata, terima kasih sudah menyimak video dari kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.